Hidup Fan sejak awal tidak seperti kebanyakan orang. Ia tidak pernah tahu seperti apa wajah ayah dan ibunya. Ia hanya tahu satu hal pasti, dirinya dibesarkan di sebuah panti asuhan kecil di pinggiran kota Semarang. Tempat yang penuh cerita tentang kehilangan, air mata, dan harapan. Sejak bayi, ia sudah berada di sana. Kata pengurus panti, Fan ditemukan di antara puing-puing reruntuhan bangunan. Pasca gempa besar yang melanda kota kelahirannya 2 dekade lalu. Tak ada identitas. Tak ada petunjuk siapa keluarganya. Hanya selimut tipis dan sebuah kalung kecil berukiran huruf M. Fan tumbuh menjadi pemuda mandiri. Keras kepala namun berhati lembut. Ia terbiasa hidup seadanya. Membantu pengurus panti mengurus anak-anak kecil yang datang silih berganti. Pendidikan formalnya tidak tinggi, tapi ia punya semangat belajar yang luar biasa. Ia sering menyelinap ke perpustakaan daerah, membaca buku-buku agama, motivasi, dan sejarah dunia. Dalam diam, ia menumbuhkan harapan. Suatu hari nanti, ia ingin punya keluarga yang utuh. Bukan sekadar suami istri, tapi keluarga yang saling menguatkan, yang punya arah hidup yang sama. Hingga pada usia 27 tahun, takdir mempertemukannya dengan seorang wanita bernama Salma. Salma adalah janda muda dari luar kota, berusia sekitar 35 tahun. Wajahnya teduh, tutur katanya lembut, dan gerak-geriknya penuh wibawa. Ia datang ke kota itu untuk memulai hidup baru, meninggalkan masa lalu yang kelam, sebuah pernikahan yang penuh luka, dan kehilangan seorang anak kecil dalam tragedi bencana beberapa tahun silam. Tapi tak pernah ia ceritakan detailnya. Ia hanya bilang bahwa anaknya hilang dalam kekacauan, dan ia tak sempat memeluknya untuk terakhir kalinya. Pertemuan mereka terjadi di masjid kecil dekat pasar. Salma kerap mengisi pengajian ibu-ibu, sementara Fan membantu membersihkan lingkungan masjid dan menata Al-Quran. Dari sanalah benih-benih perasaan tumbuh, bukan karena rayuan atau pujian, tapi karena ketenangan yang mereka temukan satu sama lain. Fan merasa hidupnya berubah sejak mengenal Salma. Wanita itu memperkenalkannya pada makna sabar yang sesungguhnya. Ia mengajak Fan salat tahajud bersama, membimbingnya dalam memahami ayat-ayat Al-Quran lebih dalam, dan selalu mendorongnya untuk menjadi pria yang lebih bertanggung jawab dan bijak. Salma bukan hanya pasangan hidup, ia seperti cahaya penuntun yang selama ini Fan cari. Mereka menikah secara sederhana, tidak ada pesta mewah, hanya akad nikah di hadapan beberapa saksi, tangisan haru anak-anak panti yang sudah seperti keluarga bagi Fan, dan doa-doa yang mengiringi langkah baru mereka. Salma memutuskan untuk tinggal bersama Fan di rumah kecil dekat panti. Hidup mereka jauh dari kata mewah, tapi begitu hangat dan damai. Setiap pagi, mereka mengajar anak-anak panti tentang agama dan nilai-nilai hidup. Setiap malam, mereka berdiskusi tentang rencana masa depan. Fan merasa, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak merasa sendiri. Ia merasa dicintai, dibimbing, dan diterima sepenuhnya. Namun, hidup tak selamanya tenang. Suatu hari, saat Fan dan Salma sedang membersihkan lemari tua di gudang panti asuhan, Fan menemukan sebuah kotak kecil yang tertutup debu. Di dalamnya, terdapat dokumen lama dan beberapa barang peninggalan bayi-bayi yang dulu dititipkan di sana. Salah satunya adalah kalung kecil berukiran huruf M. Kalung yang selalu ia simpan dalam lemari bajunya, yang dikenakannya saat pertama kali ditemukan. Sebagai bayi, jantung Fan berdegup lebih cepat. Ia menunjukkannya kepada Salma sambil tersenyum. "Ini kalungku sejak bayi. Aku selalu penasaran siapa yang meletakkannya padaku." Salma memandang kalung itu lama. Wajahnya memucat, tangannya gemetar. Ia mengambil kalung itu perlahan, lalu menjatuhkan diri di kursi tua di sudut ruangan. Ini bukan kalung biasa," ucapnya dengan suara serak. Fan menatapnya heran. "Maksudnya?" Salma memandang Fan dengan mata yang basah. Aku pernah kehilangan anak saat gempa besar di kota ini 20 tahun lalu. Bayiku waktu itu masih kecil. Aku letakkan di selimut tipis karena aku harus lari keluar rumah. Aku hanya sempat menggantungkan kalung ini di lehernya. Huruf M, itu huruf pertama dari namaku, Salma. Dunia seakan berhenti berputar. Fan terdiam. Ia menatap Salma, tak mampu berkata apa-apa. Perlahan, ia mengambil kalung itu dan menatapnya kembali, lalu menatap wajah wanita yang telah ia cintai, hormati, dan nikahi. Tangis pun pecah. Hati mereka remuk. Kebahagiaan yang selama ini mereka genggam berubah menjadi kenyataan pahit yang tidak bisa mereka sangkal. Salma adalah ibunya. Ibunya sendiri. Wanita yang selama ini ia cintai sebagai istri adalah wanita yang telah melahirkannya ke dunia.
Hening menyelimuti ruangan tempat Van dan Salma duduk. Debu-debu di udara seolah berhenti melayang, waktu seperti membeku. Di antara mereka hanya ada suara napas yang berat dan isakan yang tak bisa ditahan lagi. Kalung kecil, berukiran M, tergeletak di meja, menjadi saksi bisu pertemuan takdir yang ganjil, menyakitkan, namun tak terbantahkan. Van menatap ibunya bukan lagi istrinya dengan mata berkaca-kaca. Segala kenangan beberapa tahun terakhir menari dalam kepalanya. Senyuman Salma, doa-doa malam mereka, tangan yang menggenggamnya dalam susah, suara lembut yang menenangkan hatinya, semua itu kini menjadi luka yang mendalam. Apa benar ibu adalah ibuku? Suara Van terdengar parau, seakan tenggorokannya dicekik perasaan yang tak bisa dijelaskan. Salma mengangguk perlahan, air matanya jatuh tak tertahan. Saat melihat kalung itu, aku yakin, dulu, kalung itu kubuat khusus. Satu-satunya milikku yang tersisa waktu aku melahirkanmu. Dan selimut tipis tempat kamu ditemukan. Aku ingat warnanya, motifnya. Aku tak pernah bisa lupa. Aku selalu berharap kamu masih hidup. Tapi aku juga takut berharap terlalu banyak. Lalu, kenapa ibu tak mencariku? Salma menggigit bibirnya, menunduk. Aku mencarimu, Van. Aku mencari ke rumah sakit, ke pengungsian, ke panti-panti. Tapi tak ada yang tahu. Gempa waktu itu menghancurkan segalanya. Banyak bayi yang hilang, tak dikenal, tak bisa dilacak. Aku bahkan dianggap gila oleh keluarga karena terus bersikeras anakku masih hidup. Van menggenggam kepala, tak tahu harus menangis atau marah. Jadi, selama ini, kita hidup sebagai suami istri. Tapi sebenarnya, kita adalah ibu dan anak, potong Salma lirih, seperti mengiris hatinya sendiri. Astagfirullah, astagfirullah, keduanya terisak. Mereka sadar bahwa semua yang telah terjadi bukan kesalahan siapapun. Mereka sama-sama korban dari nasib, dari tragedi yang tak pernah mereka minta. Tak ada yang tahu, tak ada niat buruk. Tapi sekarang, kebenaran itu telah datang, dan mereka tak bisa lagi menutup mata. Hari-hari setelah kejadian itu dipenuhi keheningan dan renungan panjang. Van dan Salma memutuskan untuk tinggal terpisah sementara waktu. Mereka meminta nasihat kepada tokoh agama setempat yang mereka percaya. Hati mereka hancur, tapi keimanan mereka menjadi satu-satunya pelita yang masih menyala. Ustadz yang mereka temui pun menangis saat mendengar cerita mereka. Namun dengan lembut, ia berkata, Allah Maha Tahu niat kalian. Kalian adalah korban takdir, bukan pelaku dosa yang disengaja. Yang penting sekarang adalah bagaimana kalian memperbaiki jalan hidup ke depan. Dan percayalah, tidak ada luka yang tidak bisa Allah sembuhkan. Van dan Salma pun membatalkan pernikahan mereka secara sah dan resmi. Meski tidak ada pelanggaran dalam niat dan perjalanan awal mereka. Mereka merasa tidak mungkin melanjutkan hidup sebagai pasangan. Mereka kini memilih peran yang benar sebagai ibu dan anak. Namun, kisah mereka tidak berhenti di situ. Rasa sakit dan kehilangan yang mereka alami menumbuhkan satu tekad yang sama. Tidak ingin ada orang lain mengalami tragedi seperti mereka tanpa pertolongan. Maka lahirlah gagasan dari keduanya untuk mendirikan sebuah komunitas trauma healing khusus untuk keluarga korban bencana. Anak-anak yang kehilangan orang tua dan para ibu yang kehilangan anak dengan latar belakang pengalaman pribadi yang sangat menyentuh. Mereka menyentuh hati banyak orang. Salma dengan kasih keibuannya memeluk anak-anak yang ketakutan. Van dengan kekuatan dan ketulusan hati menjadi sosok kakak sekaligus pemandu spiritual yang penuh empati. Mereka keliling ke panti-panti, rumah sakit, tempat pengungsian, dan memberikan pelatihan kepada para relawan. Cerita mereka menjadi kisah nyata yang menyadarkan banyak orang akan pentingnya menyelamatkan jiwa, bukan hanya raga. Kadang, kata Van, dalam salah satu seminar mereka, Allah menyatukan kita dalam jalan yang salah, bukan karena dia kejam, tapi karena dari situ, kita belajar sesuatu yang besar. Kami kehilangan satu hal, tapi menemukan hal yang jauh lebih bermakna-makna keluarga yang sebenarnya, dan tugas hidup yang sesungguhnya. Salma duduk di samping Van, menggenggam tangannya erat, bukan sebagai istri, tapi sebagai ibu, yang akhirnya bisa menggenggam anak yang dulu hilang darinya. Mereka mungkin kehilangan peran sebagai suami dan istri, tapi mereka menemukan takdir sebagai ibu dan anak dan mendedikasikan hidup mereka untuk menyembuhkan luka-luka orang lain yang serupa. Waktu terus berjalan, musim berganti, dan luka yang dulu terasa tak tertahankan, mulai mengering bukan karena dilupakan, tetapi karena diterima dengan ikhlas. Van dan Salma kini menjalani kehidupan baru sebagai ibu dan anak. Meski hubungan mereka tak seperti ibu anak pada umumnya. Hubungan itu lahir dari luka, lalu dibentuk ulang
oleh kasih yang telah teruji waktu dan kenyataan pahit. Namun, rasa syukur mereka tak berhenti pada pertemuan yang mengejutkan itu. Mereka menyadari, kisah mereka bukan untuk ditutupi, melainkan untuk menjadi pelita bagi orang lain yang mengalami hal serupa kehilangan, keterpisahan, trauma, dan luka batin yang mendalam. Maka lahirlah sebuah gerakan kecil yang mereka beri nama Pelita Jiwa. Pelita Jiwa dimulai dengan sangat sederhana, hanya berupa kumpulan beberapa relawan. Sebagian besar dari mereka adalah mantan anak panti asuhan, guru agama, dan para ibu yang pernah mengalami kehilangan dalam berbagai bentuk. Awalnya, kegiatan mereka hanya berupa kunjungan ke panti-panti asuhan dan tempat penampungan pengungsi bencana di sana. Van akan bercerita tentang bagaimana ia dibesarkan tanpa tahu siapa keluarganya, dan bagaimana ia akhirnya menemukan ibunya sendiri lewat kejadian yang tak masuk akal. Salma akan memeluk anak-anak yang terlihat gelisah dan berbicara dari hati ke hati dengan para ibu yang masih mencari anak-anak mereka yang hilang. Kadang, kata Salma dalam satu sesi, kita tak diberi jawaban segera oleh Allah. Tapi Allah itu Maha Penyayang. Dia simpan jawabannya untuk waktu yang paling tepat. Bahkan, jika itu memakan waktu puluhan tahun. Orang-orang mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Bukan karena cerita itu menyedihkan, tapi karena mereka melihat harapan. Mereka melihat dua manusia yang terluka bisa bangkit, dan justru menjadi penguat bagi orang lain. Beberapa bulan kemudian, Pelita Jiwa mulai dikenal. Mereka membuka sesi trauma healing di berbagai tempat yang terdampak bencana alam, longsor, gempa, banjir, bahkan kebakaran pemukiman. Van menjadi fasilitator utama untuk sesi anak-anak dan remaja. Ia tak pernah memaksa orang untuk terbuka, tapi ia tahu bagaimana mendekatkan diri dengan tulus. Ia duduk sejajar dengan anak-anak, mengajak mereka bermain, menggambar, atau menulis surat untuk orang tua mereka yang hilang. Ia tidak menyembuhkan dengan kata-kata manis, tapi dengan mendengarkan, dan itu, bagi banyak anak, jauh lebih menyembuhkan. Salma, di sisi lain, menjadi sosok ibu bersama bagi banyak perempuan yang kehilangan. Ia memeluk mereka dengan tangan yang pernah kehilangan. Ia menangis bersama mereka, tapi tak membiarkan mereka larut dalam kepedihan. Ia berkata, ibu yang kehilangan bukan berarti kehilangan tujuan hidup. Kita hanya diberi arah baru oleh Allah. Suatu hari, Van dan Salma mendapat undangan dari pemerintah daerah untuk berbicara dalam seminar kebencanaan dan pemulihan trauma nasional. Mereka berdua naik ke panggung, bukan sebagai tokoh terkenal atau pakar, tapi sebagai saksi hidup dari betapa kuatnya cinta dan iman bisa membentuk kembali kehidupan yang telah hancur di hadapan ratusan orang. Van berkata, saya kehilangan keluarga sejak bayi. Saya tumbuh dengan mimpi punya keluarga yang hangat. Dan Allah memberikan saya keluarga dengan cara yang tidak saya sangka. Saya menikah, lalu menemukan bahwa istri saya adalah ibu kandung saya sendiri. Itu bukan aib. Itu bukan kutukan. Itu adalah pelajaran paling besar dalam hidup saya. Bahwa cinta sejati bukan hanya tentang siapa yang kita cintai, tapi tentang bagaimana kita mencintai dalam segala keadaan. Semua yang hadir berdiri dan memberikan tepuk tangan panjang. Tiber bahkan menangis terharu dan mungkin tersadar bahwa hidup bisa begitu misterius, namun tetap membawa kebaikan di ujungnya. Jika kita mau bersabar dan tidak menyerah, Pelita Jiwa terus berkembang. Mereka kini punya tim psikolog, pendamping rohani, dan pelatih relawan. Mereka tak hanya menangani korban bencana, tapi juga keluarga yang tercerai karena konflik, anak-anak jalanan, dan para remaja yang kehilangan arah hidup. Bagi Van dan Salma, ini bukan sekadar organisasi. Ini adalah amanah. Ini adalah cara mereka menebus rasa bersalah yang tak pernah mereka minta, dan menjadikannya berkah bagi orang lain. Salma sering berkata kepada para relawan barunya, tak semua luka bisa disembuhkan dengan obat, tapi semua luka bisa ditenangkan dengan cinta. Malam itu, setelah pulang dari sebuah sesi pendampingan di kota lain, Van duduk di beranda rumah kecil mereka bersama Salma. Langit berbintang, dan angin malam berhembus pelan. Mereka diam, tapi kediaman itu bukan tanda hampa, melainkan kenyamanan yang lahir dari jiwa-jiwa yang sudah saling mengenal dalam-dalam. Aku senang bisa menyebutmu ibu sekarang, ujar Van pelan, sambil tersenyum. Salma menatap Van dengan mata yang tak lagi menyimpan beban, dan aku bersyukur Allah masih mempertemukanku dengan anakku. Bahkan dalam cara yang paling tak terduga, mereka berdua menatap langit. Di atas sana, takdir telah ditulis dengan segala kejutannya. Tapi mereka tahu satu hal, seberapapun sulitnya perjalanan, selama hati tetap bertumpu pada iman dan cinta yang benar,
maka tidak ada luka yang sia-sia. Beberapa bulan setelah Pelita Jiwa semakin dikenal dan dipercaya banyak kalangan, datanglah sebuah panggilan dari relawan lokal di daerah pesisir selatan yang baru saja dilanda banjir bandang. Ratusan rumah hanyut terbawa arus, puluhan korban jiwa ditemukan, dan ratusan lainnya hilang atau terpisah dari keluarganya. Van dan Salma segera bergerak ke sana bersama tim. Mereka membawa bantuan logistik, tim medis, dan tentu saja program trauma healing. Setibanya di lokasi pengungsian, mereka langsung disambut oleh suasana kacau yang dipenuhi tangis anak-anak, teriakan orang tua yang masih mencari keluarganya, dan tenda-tenda darurat yang dipenuhi wajah-wajah lelah. Namun di tengah keramaian dan kesedihan itu, perhatian Van langsung tertuju pada seorang anak laki-laki yang duduk sendirian di bawah pohon mangga tua. Bocah itu tampak berusia sekitar 9 atau 10 tahun. Bajunya kotor, matanya kosong, dan ia hanya memeluk sebuah tas kecil lusuh yang tampaknya berisi harta satu-satunya yang berhasil ia selamatkan. Van mendekatinya perlahan, duduk di sampingnya tanpa berkata-kata. Butuh waktu hampir 20 menit sebelum bocah itu membuka suara. "Aku nggak tahu di mana bapak sama ibu sekarang," bisiknya pelan. Seakan takut ucapannya akan membuat kenyataan itu jadi lebih menyakitkan. Van tak langsung membalas. Ia tahu, anak-anak yang kehilangan biasanya lebih butuh didengarkan daripada diceramahi. Setelah beberapa menit, ia berkata, "Namaku Van, boleh tahu namamu?" "Raka," jawab anak itu, tanpa menoleh. "Mau cerita tentang ibu dan bapakmu, Raka?" tanya Van lembut. Raka akhirnya membuka diri. Ia bercerita bahwa saat banjir datang tengah malam, ia sedang tidur di ruang tamu. Tiba-tiba, air masuk secepat kilat. Ayahnya sempat membangunkannya, tapi dalam kepanikan, mereka terpisah. Terakhir yang Raka ingat, ibunya berteriak memanggil namanya di tengah gelap. Lalu semuanya hanyut. Raka berhasil berpegangan pada pohon dan diselamatkan warga beberapa jam kemudian. Namun sejak itu, ia tak tahu apa-apa lagi. Saat Raka mengangkat wajahnya, Van terpaku. Ada sesuatu di wajah anak itu yang begitu familiar. Bukan karena wajahnya mirip siapapun yang Van kenal, tapi karena ekspresi kesepian dan kehilangan itu adalah cerminan dari dirinya sendiri. Bertahun-tahun lalu, ia melihat dirinya kecil, bingung, dan patah di dalam mata anak itu selama 2 minggu. Van dan Salma mendampingi Raka. Mereka tidak hanya memberinya makanan dan tempat tidur yang layak, tapi juga menghadirkan kembali rasa aman dan kehangatan yang mulai memudar dari hatinya. Salma sering mengusap kepala Raka dengan lembut sambil membacakan kisah-kisah Nabi. Ia tahu bahwa anak yang kehilangan tidak hanya butuh rumah, tapi juga harapan. Kadang, Allah pisahkan kita dari orang yang kita sayangi, bukan untuk membuat kita menderita, tapi untuk menguatkan kita, dan mempertemukan kita kembali dalam waktu terbaik, ucapnya suatu malam. Sambil mendekap Raka yang tak bisa tidur, Van mengajak Raka berjalan pagi, mengajarkannya menulis cerita, dan mengenalkan cara mengungkapkan perasaan melalui kata-kata. Ia memberi Raka sebuah buku kecil kosong dan berkata, "Kalau kamu sedih atau takut, tulis saja di sini. Nanti kalau kamu sudah siap, kamu bisa ceritakan semuanya ke aku." Hari demi hari, perubahan Raka mulai terlihat. Ia mulai tersenyum, mulai ikut bermain dengan anak-anak lainnya, dan mulai sholat dengan khusyuk di belakang Salma atau Van. Tapi tetap saja, ada momen-momen di mana ia duduk diam, menatap langit, seolah berharap wajah orang tuanya muncul dari balik awan, hingga suatu hari, seorang perempuan paruh baya datang ke posko pengungsian. Wajahnya penuh luka dan tubuhnya lemah. Ia dibantu 2 petugas untuk berjalan. Sesampainya di tenda informasi, ia berkata pelan, "Saya mencari anak saya. Namanya Raka. Terakhir saya lihat, dia masih hidup." Van yang sedang berdiri di dekat sana langsung menoleh. Hatinya berdebar. Ia segera memanggil Raka dan membawanya ke tempat wanita itu. Begitu mereka saling menatap, keduanya langsung menangis dan berlari saling memeluk. Tangisan yang selama ini terpendam pecah begitu saja. Pelukan itu bukan sekadar pelukan seorang ibu kepada anaknya, itu adalah pelukan jiwa yang telah tercerai dan akhirnya kembali bersatu. Van berdiri beberapa langkah dari mereka, menatap pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia memalingkan wajah ke arah Salma yang juga tengah menahan haru. Mereka saling mengangguk, seolah berkata tanpa kata, "Kita pernah kehilangan, tapi sekarang kita jadi jalan bagi orang lain untuk menemukan kembali." Setelah kejadian itu, Raka dan ibunya kembali ke rumah mereka yang mulai diperbaiki oleh tim relawan. Namun sebelum pergi, Raka menghampiri Van dan Salma sambil membawa buku kecil yang pernah diberi Van. "Aku tulis semuanya di sini.
katanya sambil tersenyum. Dan aku mau kasih buku ini buat Om Fan, karena Om Fan udah jadi bapak buat aku. Waktu bapakku nggak bisa ada di sini. Fan berjongkok, memeluk Raka erat. Kamu anak hebat, Raka. Jangan pernah berhenti jadi cahaya buat orang lain ya. Raka mengangguk dan berjalan pergi bersama ibunya. Fan berdiri mematung memegang buku. Kecil itu seolah sedang memegang potongan jiwanya sendiri. Salma mendekat dan menggenggam tangannya. Kita nggak bisa menyatukan semua keluarga yang tercerai, ucapnya pelan. Tapi kalau satu saja bisa kembali seperti tadi, itu sudah cukup untuk menyembuhkan bagian dari hati kita yang dulu pernah hilang. Fan menatap langit, membiarkan angin laut menerpa wajahnya. Ia tahu, perjalanan pelita jiwa masih panjang, tapi di dalam hatinya, ia percaya selama mereka terus berjalan dengan keikhlasan, mereka akan terus jadi jembatan bagi jiwa-jiwa yang patah. Setelah bertahan-tahan membangun pelita jiwa dengan dedikasi dan keikhlasan, nama Fan dan Salma menjadi harum di banyak tempat. Mereka bukan hanya dikenal sebagai pendamping trauma yang penuh empati, tapi juga sebagai simbol kekuatan hati yang mampu bangkit dari luka paling dalam. Banyak orang datang bukan sekadar untuk mencari bantuan, tetapi juga untuk mencari inspirasi. Namun, semakin tinggi pohon tumbuh, semakin kencang angin menerpa. Begitu pula perjalanan Fan dan Salma. Di balik senyum tulus dan tangan yang terus bekerja membantu, badai besar diam-diam main dekat. Badai itu tidak datang dari bencana alam, tapi dari manusia, dari iri hati, kesalahpahaman, dan fitnah. Semua bermula dari seorang relawan baru bernama Dimas. Ia adalah mahasiswa psikologi yang awalnya terlihat antusias, bergabung dengan pelita jiwa. Ia membantu di lapangan, ikut dalam sesi pendampingan, dan cepat akrab dengan banyak orang. Namun, tanpa diketahui, Dimas menyimpan rasa tidak suka pada perhatian besar yang selalu tertuju pada Fan. Ia menganggap Fan terlalu disanjung. Padahal menurutnya, Fan hanyalah mantan anak panti yang beruntung. Ia merasa pengalamannya sebagai mahasiswa seharusnya lebih dihargai dibanding kisah hidup Fan. Diam-diam, benih iri itu tumbuh menjadi rencana busuk. Suatu hari, saat Fan dan Salma sedang berada di luar kota untuk menghadiri pelatihan trauma healing tingkat nasional, Dimas menyebarkan isu di kalangan relawan bahwa Fan dan Salma sebenarnya memiliki hubungan yang tidak wajar. Pernikahan mereka dulu itu aneh, ujar Dimas kepada beberapa relawan. Katanya, mereka baru tahu kalau mereka ibu dan anak setelah menikah. Gimana bisa itu dimaafkan? Apa yakin mereka benar-benar sudah berpisah? Bisa jadi, mereka cuma pura-pura. Kata-kata itu menyebar seperti api di musim kemarau. Cepat dan membakar. Saat Fan dan Salma kembali, mereka merasakan perubahan suasana. Beberapa relawan tidak menyapa seperti biasa. Sebagian menghindar. Ada bisik-bisik saat mereka lewat. Beberapa donatur bahkan tiba-tiba membatalkan bantuan dengan alasan yang tidak jelas. Fan mencoba bertanya, tapi hanya dijawab dengan senyuman canggung. Sampai suatu malam, seorang relawan lama bernama Butarti, seorang ibu yang sangat menghormati Salma, datang ke rumah mereka dengan mata berkaca-kaca. Maaf, saya nggak kuat lihat ini semua. Saya harus bilang, katanya. Ia lalu menceritakan semuanya tentang gosip yang disebarkan Dimas, tentang fitnah yang mulai meracuni kepercayaan orang-orang. Salma terdiam. Fan mengepalkan tangan. Hatinya panas, bukan karena marah semata, tapi karena ia tidak pernah menyangka bahwa setelah semua perjuangan mereka, luka masa lalu yang telah mereka hadapi dengan tabah justru diputarbalikkan menjadi bahan cemooh. Malam itu mereka tidak tidur. Mereka salat malam bersama, menangis dalam sujud, memohon petunjuk, dan di antara doa-doa itu, ada satu hal yang paling jelas mereka rasakan. Mereka tidak boleh mundur. Keesokan harinya, Fan memutuskan untuk menggelar pertemuan terbuka di pusat kegiatan pelita jiwa. Semua relawan, warga, dan bahkan media lokal diundang. Di tengah ruangan yang penuh, Fan berdiri, tak membawa naskah atau catatan apapun. Saya tahu, beberapa dari kalian mungkin mendengar cerita tentang saya dan Bu Salma, dan saya tidak akan membela diri dengan kemarahan. Saya hanya ingin kalian tahu kenyataannya. Dengan suara tenang, Fan menceritakan kembali kisah mereka. Dari masa kecilnya di panti asuhan, pernikahannya dengan Salma, tanpa tahu hubungan darah mereka, hingga saat mereka menemukan kebenaran yang mengubah hidup mereka. Ia tidak melebih-lebihkan, tidak berusaha membuat dirinya terlihat suci. Ia hanya menyampaikan kebenaran. Salma pun bicara. Ia tidak menangis, hanya bersuara dengan keteguhan seorang ibu. Apakah saya malu? Dulu, iya, tapi sekarang tidak. Karena kami tidak melakukan dosa. Kami adalah korban takdir. Dan kami memilih jalan benar
ketika kami tahu kenyataannya. Kami berpisah, bukan karena takut pada manusia, tapi karena takut kepada Allah. Ruangan itu hening, bahkan suara kipas angin pun terdiam. Tak ada yang menyangka bahwa keberanian untuk berkata jujur dengan cara yang tulus bisa begitu menyentuh hati. Beberapa relawan menangis, donatur yang hadir berdiri dan meminta maaf. Bahkan beberapa tokoh masyarakat yang sempat ragu, akhirnya maju dan memeluk Salma serta Van dengan tulus. Kebenaran memang kadang tertutup debu, tapi jika disampaikan dengan hati yang bersih, ia akan kembali bersinar. Dimas, ia tidak hadir dalam pertemuan itu. Beberapa hari kemudian, ia keluar dari relawan tanpa kabar. Tapi Van dan Salma tidak membencinya. Dalam setiap doa mereka justru mendoakan agar Dimas suatu hari menemukan ketenangan hati dan jalan kebaikan. Sejak kejadian itu, pelita jiwa justru semakin kuat. Mereka belajar bahwa cobaan tidak hanya datang dari luar tapi juga dari dalam. Tapi seperti akar pohon yang makin dalam ketika diterpa badai, mereka pun semakin kokoh. Van menggantungkan sebuah tulisan di dinding pusat kegiatan mereka. Kami bukan orang suci. Kami hanya orang yang pernah terluka dan memilih untuk tidak melukai kembali. Salma tersenyum melihat tulisan itu. Ia tahu, mereka belum selesai. Masih banyak jiwa yang perlu disembuhkan. Masih banyak keluarga yang menanti pelukan harapan. Dan selama mereka masih diberi nafas, mereka akan terus berjalan melangkah. Bukan untuk dikenang, tapi untuk memberi arti. Hari itu langit mendung, seperti menyimpan rahasia yang akan segera jatuh bersama rintik hujan. Van duduk di teras pelita jiwa, menatap taman kecil yang ia dan Salma rawat dengan penuh cinta. Angin sore membawa aroma tanah basah dan suara anak-anak yang belajar mengaji di aula belakang. Sejak insiden fitnah itu, nama mereka perlahan pulih. Tapi di hati Van, ada ruang kosong yang belum pernah ia sentuh. Masa lalunya, sejak mengetahui bahwa Salma adalah ibu kandungnya, Van tak pernah benar-benar menggali lebih dalam tentang siapa dirinya dulu, tentang siapa ayahnya, tentang bagaimana ia bisa ditemukan di reruntuhan gempa dan dibawa ke panti asuhan. Selama ini, ia sibuk membangun masa depan, tapi kini, rasa ingin tahu itu mulai tumbuh seperti tunas kecil di dadanya. Dan Harit, tunas itu tumbuh karena satu kejadian sederhana. Seorang pria tua datang ke pelita jiwa. Ia mengenakan peci hitam dan membawa tongkat. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam. Ia menyebut dirinya Pak Harun, pensiunan guru yang dulu tinggal di daerah yang sama dengan Salma sebelum gempa besar terjadi 25 tahun lalu. Saya dengar cerita tentang kalian, kata Pak Harun saat duduk bersama Van dan Salma di ruang tamu, tentang bagaimana kalian dipertemukan kembali sebagai ibu dan anak. Tapi saya datang bukan hanya untuk itu. Saya datang karena saya tahu sesuatu yang mungkin bisa melengkapi kisah kalian. Van dan Salma saling pandang. Pak Harun lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat tua dari tasnya. Amplop itu sudah lusuh dan disegel dengan pita yang hampir putus. Di bagian depannya tertulis, "Untuk anakku, jika kamu selamat." Salma terisak pelan. Ia mengenali tulisan itu. Itu tulisan tangan suaminya, almarhum suaminya, Faizal. "Saya menemukan ini di bawah puing rumah kalian waktu itu," ucap Pak Harun. "Tapi saya pikir semua anggota keluarga sudah tiada. Saya simpan saja, sampai belakangan ini saya dengar berita kalian." Dengan tangan gemetar, Van membuka amplop itu dan mengeluarkan sepucuk surat. Kertasnya rapuh, tapi tulisan tinta hitam masih terbaca jelas. Yogyakarta, 27 Mei tahun 2006 untuk anakku tercinta. Jika surat ini sampai ke tanganmu, itu berarti kamu selamat. Alhamdulillah. Ayah menulis ini saat mendengar getaran bumi yang entah kenapa terasa seperti pertanda. Ibumu sedang menidurkanmu di kamar. Kamu baru berusia 2 bulan, dan setiap kali kamu menangis, aku merasa dunia harus berhenti sebentar hanya untuk mendengarkan. Kalau kamu membaca surat ini, mungkin kamu sudah besar. Mungkin kamu tak mengenal wajahku, tapi ketahuilah, aku mencintaimu. Kamu lahir dari cinta, dari harapan, dari 2 orang yang berdoa setiap malam, agar kamu tumbuh menjadi anak yang membawa cahaya. Kalau kamu tidak menemukan kami, jangan salahkan takdir. Allah tidak pernah salah. Kalau kamu merasa sendiri, ingatlah, dalam darahmu mengalir keberanian dan kasih sayang. Jadilah cahaya, nak. Jangan biarkan gelap memenjarakanmu. Peluk ibumu, jika kamu menemukannya. Dan jika tidak, peluk dunia ini dengan kebaikan. Ayahmu, Faizal. Air mata Van mengalir deras. Ia tak bisa berkata apa-apa. Salma pun menangis sambil memegang lengan anaknya. Surat itu adalah potongan jiwa Faizal yang selama ini hilang. Kini, meski raganya telah lama tiada,
cintanya hidup dalam kata-kata. Pak Harun menepuk bahu Fan. Ayahmu, orang baik. Ia banyak membantu warga waktu itu. Bahkan di hari terakhirnya, ia menyelamatkan 2 anak kecil dari puing rumah tetangga. Fan mengangguk. Hatinya seperti baru menemukan akar yang hilang. Ia kini tahu dari mana ia berasal. Dan lebih dari itu ia tahu bahwa sejak awal, dirinya lahir bukan dari kebetulan, tapi dari cinta dan doa yang begitu dalam. Hari-hari berikutnya, Fan mulai mencatat kisah hidupnya. Ia ingin menulis buku, bukan untuk terkenal, tapi untuk menyimpan kenangan tentang seorang anak yatim piatu yang menikahi janda, yang ternyata ibunya sendiri. Tentang kebenaran yang menyakitkan, tapi memerdekakan. Dan tentang cinta yang menguatkan meski tak terlihat. Salma pun mulai membuka kelas bimbingan untuk ibu-ibu korban bencana. Ia mengajarkan bagaimana menjadi ibu yang kuat, meski kehilangan, bagaimana mendidik anak dalam ketidaksempurnaan, dan bagaimana berdamai dengan masa lalu. Pelita Jiwa berkembang, tapi bukan hanya sebagai pusat trauma healing, melainkan sebagai rumah bagi cerita-cerita yang tidak pernah selesai. Fan percaya, setiap orang punya luka, tapi dengan cinta dan keimanan, luka itu bisa berubah menjadi jalan menuju Allah. Suatu sore, Fan menutup surat ayahnya dalam bingkai kaca dan menggantungnya di dinding rumah. Di bawahnya, ia menulis, "Aku bukan anak dari kisah yang sempurna, tapi aku adalah hasil dari doa yang tulus." Salma memeluk anaknya, dan untuk pertama kalinya, mereka tersenyum dalam keutuhan yang tak lagi perlu disembunyikan. Waktu berlalu. Setahun sejak surat dari Faizal ditemukan, hidup Fan dan Salma menjadi semakin penuh makna. Mereka tak lagi sekadar menyembuhkan luka orang lain. Mereka telah menyembuhkan diri mereka sendiri. Luka masa lalu kini bukan lagi beban, tapi jembatan yang menghubungkan mereka dengan sesama yang terluka. Fan akhirnya berhasil menyelesaikan bukunya. Judulnya sederhana namun penuh makna. Istriku, Ibuku. Buku itu bukan kisah romantis. Ia adalah kisah nyata tentang pencarian, kehilangan, pengorbanan, dan keteguhan iman. Dalam bukunya, Fan tak menyembunyikan apapun. Ia menulis dengan jujur bagaimana ia menikahi Salma tanpa tahu hubungan darah mereka, bagaimana mereka menerima kenyataan pahit itu, lalu memilih untuk berpisah demi menjaga kehormatan di hadapan Allah. Buku itu diterbitkan oleh penerbit kecil di Yogyakarta, namun dengan cepat menarik perhatian pembaca dari berbagai daerah. Banyak yang tersentuh oleh ketulusan kisah mereka. Tak sedikit yang meneteskan air mata saat membaca, bukan karena kisah cinta mereka gagal, tapi karena mereka memilih jalan yang lebih tinggi, jalan takwa dan ketulusan hati. Beberapa media nasional bahkan mengundang Fan dan Salma untuk hadir dalam program talk. Namun mereka hanya memilih satu acara, di mana mereka bisa menjelaskan nilai-nilai Islam, keluarga, dan keikhlasan, tanpa dibumbui sensasi. Dalam acara tersebut, Fan berkata dengan mantap, "Saya bukan ingin dikenal, saya ingin orang tahu bahwa Allah tidak pernah salah menulis takdir. Kadang, takdir terlihat buruk, tapi jika kita ikhlas dan tetap bertahan di jalan yang benar, akhirnya akan terlihat bahwa semua itu punya maksud." Salma yang duduk di sampingnya mengangguk. Di matanya, tak ada lagi kesedihan. Yang tersisa, hanya keikhlasan seorang ibu yang telah melewati badai dan tetap berdiri tegak. Suatu hari, seorang pria tua datang ke Pelita Jiwa. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Mukhlis, adik kandung dari almarhum Faizal, ayah Fan. Selama ini ia tinggal di Kalimantan dan baru mengetahui bahwa keponakannya masih hidup dari seorang tetangganya yang membaca buku Istriku, Ibuku. Pertemuan itu mengharukan. Pak Mukhlis menangis sambil memeluk Fan. "Ayahmu dulu selalu ingin punya anak yang kuat. Sekarang, aku melihat sendiri. Keponakanku menjadi lebih dari yang ia harapkan." Fan tak mampu berkata-kata. Ia hanya memeluk Pak Mukhlis erat, seolah memeluk bagian dari ayahnya yang masih hidup. Pak Mukhlis lalu memberikan sebuah kotak kecil dari kayu jati. Di dalamnya terdapat sorban tua milik Faizal, beberapa foto masa muda, Salma dan Faizal, serta sebuah mushaf Al-Quran dengan catatan kecil di dalamnya. Catatan itu bertuliskan, "Ya Allah, jaga anakku dalam rahmat-Mu, meski aku tak tahu apakah aku akan melihatnya tumbuh besar." Fan menggenggam mushaf itu erat. Air matanya jatuh membasahi halaman-halaman yang sudah menguning. Ia tahu, ayahnya tidak hanya mewariskan darah, tapi juga warisan iman dan cinta yang luar biasa. Beberapa bulan kemudian, Pelita Jiwa meresmikan cabang barunya di daerah pesisir yang sering terdampak banjir. Cabang itu dinamakan Faizal Center, sebagai penghormatan bagi pria yang tak sempat membesarkan anaknya, tapi mewariskan kekuatan yang hidup dalam diri anak itu selamanya.
Salma membuka acara dengan membaca doa. Suaranya tenang, penuh keyakinan. Ia tak lagi terlihat sebagai seorang wanita yang pernah kehilangan anak, suami, dan rumah. Ia kini adalah seorang ibu yang bangkit dari reruntuhan dan menghidupkan harapan banyak jiwa. Di hari yang sama, Fan berdiri di hadapan anak-anak korban bencana yang berkumpul di lapangan kecil. Ia mengambil napas, lalu berkata, "Kalian boleh kehilangan rumah, kalian boleh kehilangan orang tua, tapi kalian tidak pernah kehilangan cinta Allah. Ia tidak pernah pergi. Tugas kita adalah menemukannya kembali dalam doa, dalam usaha, dalam saling membantu." Anak-anak itu bertepuk tangan. Beberapa di antara mereka datang menghampiri, memeluk Fan, memanggilnya Kak Fan, seperti mereka memanggil seorang kakak yang mereka percaya. Fan tersenyum. Di matanya tidak ada lagi beban masa lalu. Hanya ada masa depan yang ingin ia jaga bersama Salma. Sebagai ibu dan anak yang telah ditakdirkan untuk menyembuhkan, bukan untuk dikasihani. Akhir kisah buku Istriku. Ibuku menjadi sumber inspirasi nasional. Fan dan Salma tidak pernah menikah lagi. Mereka memilih hidup sederhana, berdua, sebagai keluarga yang menemukan kembali jati dirinya setelah kehilangan. Mereka tidak pernah menyesali jalan hidup yang mereka tempuh, karena dari jalan itulah mereka belajar makna sebenar-benarnya keimanan. Mereka bukan tokoh besar di dunia, tapi di mata banyak jiwa yang terluka, mereka adalah cahaya. Cahaya yang lahir dari reruntuhan, cahaya yang tak padam oleh badai, cahaya yang abadi karena berasal dari hati yang ridha.